Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Salai. Di sini saya akan memaparkan artikel saya dengan judul Optimasi Blending RCC Nafta, Reformat dan Polygasolin untuk produk Pertamax Turbo. Di artikel ini dibahas yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Untuk pendahuluan, ada latar belakang. Pertamax Turbo merupakan salah satu bahan bakar yang dihasilkan oleh proses pengolahan migas. Kebijakan dari pemerintah akan menggantikan produk Pertamax Plus dengan Pertamax Turbo. Bahan bakar ini memiliki oktan number yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pertamax Plus. Dengan selisih harga yang sedikit membuat masyarakat lebih memilih menggunakan Pertamax Turbo. Nilai oktan number yang tinggi akan mempengaruhi kualitas dari pembakaran saat mesin mulai dihidupkan. Ada rumusan masalah, ada 3 poin. Yang pertama, apa saja komponen yang digunakan untuk menghasilkan Pertamax Turbo. Yang kedua, apakah produk tersebut sudah memenuhi spesifikasi dirjen migas? Dan yang ketiga, berapakah persen volume komponen yang paling ekonomis didapat dari hasil blending Pertamax Turbo? Untuk tujuannya ada 2, yaitu yang pertama untuk mendapatkan hasil blending produk Pertamax Turbo dengan biaya yang paling ekonomis. Yang kedua, hasil blending Pertamax Turbo harus memenuhi spesifikasi produk yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas. Untuk batasan masalah pada artikel ini, penulis menekankan pada perhitungan evaluasi dan optimasi blending produk Pertamax Turbo. Optimasi blending dikhususkan untuk mendapatkan hasil blending yang sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Produk Pertamax Turbo dengan oktan number 98 adalah angka yang menunjukkan untuk kerja bahan bakar. Untuk blending sendiri itu adalah suatu proses pencampuran 2 produk atau maupun umpan yang memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang diperlukan. Produk minyak dari kedua jenis proses ini biasanya telah memenuhi persyaratan spesifikasi, namun ada juga yang belum memenuhi spesifikasi. Tujuan dari proses blending ini dilakukan adalah untuk mendapatkan produk jadi minyak bumi yang memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, memperbaiki mutu produk yang rusak, mendapatkan produk baru dari produk-produk yang sudah ada yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi, dan meningkatkan fleksibilitas operasi pengolahan. Yang berikut ada metode blending. Metode blending ini ada 3. Yang pertama, batch blending. Yang kedua, partial inline blending. Dan yang ketiga ada continuous inline blending. Untuk batch blending ini, proses blendingnya ini terjadi pada tangki dan dilakukan proses mixer atau proses pencampuran dengan penambahan zat aditif. Ada partial inline blending dan continuous inline blending. Ini sama-sama dilakukan proses blendingnya di dalam pipa. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses blending tersebut ada 3, yaitu yang pertama temperatur, pengadukan, dan komposisi komponen. 3 ini sangat mempengaruhi proses blending karena jika ada komponen yang salah, maka jika ada komponen yang salah dan tidak sesuai untuk memblending produk ini, maka tidak akan sesuai dengan produk yang dihasilkan. Makanya komposisi komponen itu sangat mempengaruhi. Dia harus sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Untuk temperatur, temperatur harus tetap dijaga biar pencampuran yang terjadi di proses blending ini produknya sudah homogen. Untuk pengadukan juga, proses pengadukannya harus diatur secara teratur. Pengadukannya itu terjadi kurang lebih selama 4 jam untuk mendapatkan pencampuran yang homogen. Untuk yang berikut ada formula perhitungan untuk blending. Yang pertama ada di sini saya di sini proses blendingnya itu kami memblending distilasi 10% dan 90% oktan number dan FBP. Untuk formula dari perhitungan blending ini untuk distilasi 10% dan 90% itu volume komponen dikalikan dengan
distilasinya, terus ditambahkan juga untuk volume komponen kedua, dan dikalikan juga dengan distilasi yang keduanya. Untuk octane number, dia volume komponennya dikalikan dengan octane number-nya dibagi dengan volume komponen. Untuk final boiling point-nya juga itu rumusnya sama dengan distilasi 10% dan 90%. Untuk metode penelitian dari artikel ini, ada bahan dan alat. Yang pertama ada data lab, buku referensi, laptop, peralatan tulis, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Untuk proses blending Pertamax Turbo, di sini dapat dilihat dari proses flow diagram. Untuk tiga komponen yang dipakai untuk proses blending Pertamax Turbo ini, dia ada nafta. Naftanya ini berasal dari unit RCC nafta, dan reformat yang berasal dari unit platforming, dan yang ketiga untuk polygas olin dia berasal dari like and unit. Nah, tiga komponen ini akan dialirkan ke tangki blendingnya. Nah, di sini dia terjadi proses blending dengan kurang lebih selama 4 jam proses blendingnya. Setelah terjadi proses blending, produk yang dihasilkan yang sudah sesuai dengan spesifikasi akan dialirkan ke tangki produk dan akan disalurkan ke loadingnya. Di sini ada spesifikasi dan data uji analisa. Yang pertama itu ada Pertamax 98 atau Pertamax Turbo, ada komponen blending. Nah, komponen blending ini ada 3, yaitu RCC nafta, reformat, dan polygas olin. Yang di blending di sini yaitu distilasi 10% dan 90%, octane number, dan FBP. Dapat dilihat dari segitiga blendingnya. Di sini ketika kita sudah menentukan setiap komponen untuk mau menentukan segitiga blendingnya, kita mendapat ada 5 titik blending pada segitiga blendingnya. Dari segitiga blending, kita dapat menentukan data komposisi persen volume komponen blending Pertamax Turbo. Untuk komponen polygas olin, reformat, dan RCC nafta. Itu dilakukan 5 kali blending pada titik-titik blending di segitiga blendingnya. Yang pertama, untuk titik blending 1, itu polygas olinnya 35%, reformatnya 41%, dan RCC naftanya 24%. Untuk blending yang kedua, polygas olinnya 30%, reformat 38%, dan RCC nafta 32%. Untuk blending yang ketiga, yang pertama, untuk polygas olin ada 28%, ada reformat 45%, dan RCC nafta ada 27%. Untuk blending yang keempat, untuk polygas olin ada 22%, reformat 46%, dan RCC nafta ada 32%. Untuk blending yang kelima, titik blending yang kelima itu untuk polygas olin ada 21%, reformat 50%, RCC nafta 29%. Setelah menentukan data komposisi dari komponen, kita akan menghitung apakah dia sudah sesuai dengan spesifikasi dari distilasi 10%, 90%, dan FBP dan octane number-nya. Apakah dia sudah sesuai atau belum? Kita akan melakukan analisa dengan melakukan perhitungan pada setiap blending. Untuk blending distilasi, setelah kita lakukan perhitungan analisanya, itu didapatkan dia sudah on spec karena sudah sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Karena spesifikasi yang diberikan maksimal 70 derajat Celcius. Dari hasil analisanya itu didapatkan dari 64 sampai 65 derajat Celcius. Jadi dia sudah on spec. Untuk hasil analisa blending yang 90% juga dia sudah on spec karena sudah sesuai dengan spesifikasi karena dibatasi maksimal 180 derajat Celcius. Yaitu dengan hasil analisa yang didapat dari 169 sampai 172 derajat Celcius. Untuk hasil analisa blending final boiling point-nya juga atau FBP-nya itu dia juga sudah on spec. Kenapa sudah on spec? Karena dia sudah sesuai dengan
spesifikasi dari FBP yang dibatasi maksimal 215 derajat Celcius dan didapatkan dari analisa perhitungan untuk FBP-nya itu didapat sekitar dari 196 sampai 200. Jadi dia sudah on spec karena sudah sesuai dengan spesifikasi. Untuk untuk hasil analisa dari octa number-nya juga sudah sesuai dengan spesifikasi karena dia sudah on spec. Dengan data hasil analisa perhitungan yang didapatkan itu didapatkan dari dia didapatkan octa number-nya 98. Dan dia sudah sesuai karena dibatasi octa number-nya minimum 98. Setelah kita menganalisa apakah dia sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan spesifikasi produk yang dihasilkan, maka kita akan menghitung nilai jual per komponen blendingnya. Kita akan menghitung nilai jual atau nilai keekonomisannya. Nah, untuk nilai sebelum kita menghitungnya, kita harus mengetahui nilai jual per komponen blending untuk dari produk dan komponen yang kita gunakan. Ya, produknya untuk nilai jualnya itu didapat pertama turbo nilai jualnya itu 85,8 US dollar per barrel minyak. Untuk komponen RCC naftanya itu nilai jualnya 60,8 US dollar per barrel minyak. Untuk reformat 60,8 dolar per US dollar per barrel minyak. Dan untuk polygas olin 64,36 US dollar per barrel minyak. Setelah kita mengetahui nilai jual per komponen dari produk dan komponennya, kita akan menghitung biaya dari setiap komponen yang kita gunakan dengan menghitung total biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi dari setiap komponen itu didapatkan dari komposisi komponen dikalikan dengan harga komponen. Nah, di sini didapatkan untuk titik blending 1 biayanya itu untuk polygas olin dia didapatkan 21,28 US dollar per barrel minyak. Yang untuk reformatnya 24,63 US dollar per barrel minyak. Untuk RCC naftanya 15,44 US dollar per barrel minyak. Yang untuk titik blending kedua dia dapatkan biayanya untuk komponen polygas olin itu 18,24 US dollar per barrel minyak dan reformatnya 22,83 US dollar per barrel minyak. Untuk RCC naftanya 20,59 US dollar per barrel minyak. Untuk yang ketiga, titik blending ketiga itu biayanya untuk polygas olin itu 16,82 US dollar per barrel minyak. Untuk reformatnya 27,36 US dollar per barrel minyak. Dan reformatnya dan RCC naftanya 17,37 US dollar per barrel minyak. Untuk titik blending keempat, biaya yang didapatkan itu 13,21 US dollar per barrel minyak, 26, US dollar per barrel minyak, dan 20,59 US dollar per barrel minyak. Untuk titik blending kelima, biaya yang didapatkan untuk polygas olin 12,61 US dollar per barrel minyak dan reformatnya 30,4 US dollar per barrel minyak dan RCC naftanya 18,66 US dollar per barrel minyak. Untuk total biaya produksi yang didapatkan di sini kita dapatkan dari total biaya setiap komponen. Jadi dia ditotalkan dan didapatkan total biaya produksinya untuk titik blending 1 61,10 US dollar per barrel minyak dan titik blending kedua mendapat 61,44 US dollar per barrel minyak dan titik blending ketiga 61,23 US dollar per barrel minyak. Dan titik blending keempat didapatkan total biayanya 60,24 US dollar per barrel minyak. Untuk titik blending kelima didapatkan 61,32 US dollar per barrel minyak. Setelah kita mengetahui biaya dari setiap komponen dan total biaya produksi, maka kita akan menghitung nilai ekonomi secara menyeluruh. Kita masukkan setiap komponen pada dari titik blending 1 sampai titik blending 5 dengan persen komponen yang didapatkan. Untuk kita dapat menghitung nilai ekonomi yang akan dihasilkan.
atau akan didapatkan. Untuk nilai ekonominya itu kita hitung dari harga komponen dikurangi dengan total biaya produksi. Itu untuk mendapatkan nilai ekonominya. Nah, di sini ada 5 titik blending. Untuk reformat itu komposisinya untuk titik blending 1 41%, titik blending 2 38%, titik blending 3 45%, titik blending 4 44%, dan titik blending 5 50%. Untuk polygas olin komponennya itu yang titik blending 1 35%, titik blending kedua 30%, titik blending ketiga 28%, titik blending keempat 22%, titik blending 5 21%. Untuk RCC nafta itu untuk titik blending 1 ada 24%, dan titik blending 2 32%, titik blending 3 27%, dan titik blending 4 32%, dan titik blending 5 ada 29%. Untuk nilai ekonomi yang didapatkan dari titik blending 1 sampai titik blending 5, pada titik blending 1 nilai ekonomi yang didapatkan dari harga komponen dikurangi dengan total biaya produksi dari titik blending 1 itu didapatkan 23,97 US dollar per barel minyak. Untuk titik blending kedua 23,63 ribu US dollar per barel minyak. Untuk titik blending ketiga itu 23,84 US dollar per barel minyak. Untuk titik blending keempat 24,83 US dollar per barel minyak. Untuk yang kelima 23,75 US dollar per barel minyak. Setelah kita menghitung biaya dan total biaya produksi dan menghitung nilai ekonomi, maka dapat disimpulkan menurut dari hasil pembacaan segitiga blending diperoleh bahwa kondisi paling optimal dari blending produk Pertamax Turbo dilakukan pada titik blending 4 karena dengan biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 60,24 US dollar per barel minyak dengan keuntungan yang diperoleh dari harga jual Pertamax Turbo sebesar 24,83 US dollar per barel minyak. Untuk titik blending 4 memiliki komposisi 32% RCC nafta, 44% reformat, dan 22% polygas olin. Sekian dari pemaparan artikel saya di saat ini. Terima kasih.